Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Mumpung lagi bulan puasa, saya bukan mau ngajak kalian semua home tour, tapi kali ini saya mau ngajak kalian tur ke tempat-tempat bersejarah umat Islam. Yuk ikutin terus videonya. Tetangga online kamu, kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online makin seru, lain daripada yang lain. Kita jelajahi tempat baru yang pastinya seru. Ramadan tetangga online. Perjalanan kami di Tanah Suci dimulai dari kota Jeddah. Dari Jeddah ke Madinah bisa pakai kereta cepat atau bis. Kami pilih naik bis dengan durasi perjalanan sekitar 5 jam. Unik dan seru sih, karena barengan sama warga lokal, ada juga jamaah lain. Jadi bisa lihat suasana dan terasa lebih real rasanya. Dari hotel, saya dan keluarga menuju Masjid Quba. Kita bisa jalan kaki sekitar 1 jam. Tapi waktu itu kami pilih naik taksi. Cuma butuh waktu sekitar 15 menit. Where are you from? Jakarta? Jakarta. So you already visiting Indonesia? Not yet. Not yet. Akhirnya kita sampai di Masjid Quba. Oke tetangga, sekarang saya udah sampai di tujuan pertama. Tempat tujuan pertama saya adalah Masjid Quba. Jadi Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Bisa kalian lihat ini di belakang saya, masjidnya udah banyak mengalami perubahan dari segi bangunan. Dia bertambah-lama, bertambah luas ya. Awalnya berdiri di sekitar 1.500-an meter, namun sekarang areanya udah mencakup sekitar 5 hektar. Koreksi ya kalau misalnya salah. Dan ini adalah, ya kita sekarang mau nyoba Jumatan. Gimana sih rasanya Jumatan di masjid pertama yang didirikan oleh Rasulullah. Ikutin terus videonya ya. Oh iya tetangga, kalau di Arab Saudi yang Jumatan gak cuma cowok-cowok loh. Jemaah wanita juga ikutan sholat Jumat. Makanya kesempatan ini dimanfaatin banget sama para jamaah. Apalagi Masjid Quba punya nilai istimewa, bahkan disebut dalam Al-Quran. Dan yang istimewanya lagi, Masjid Quba ini masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Terus di masjid ini juga pertama kali diadakannya sholat jamaah. Dalam riwayat juga disebutkan, semasa hidupnya Rasulullah rutin ke Masjid Quba setiap hari Senin, Kamis, dan juga hari Sabtu. Awalnya area sekitar Masjid Quba berupa perkebunan kurma. Saat awal pembangunan, masjid ini dibuat dari batu bata mentah dan atap pelepah kurma. Nabi Muhammad SAW sendiri yang ikut mengangkut dan membawa beban untuk bangun masjid ini. Wah, makanya fadilah sholat di masjid ini sangat besar. Dikutip dari hadis Ibnu Majah, bahwa siapa yang berwudu di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba dan ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Masya Allah. Semakin lama, Masjid Quba makin diperluas dan tentu udah ngalamin beberapa renovasi. Dari yang awalnya cuma punya 1 menara, sekarang jadi udah ada 4 menara. Dari masjid sederhana jadi masjid kedua terbesar di kota Madinah yang bisa menampung hingga 66.000 jamaah. Area utama sholat ada di bagian tengah masjid. Lantainya marmer bikin suasananya makin adem.
Uniknya lagi, bagian atas langit-langit Masjid Kuba ini ditutup kain. Jadi kita bisa samar-samar lihat burung terbang. Tuh lihat, kayaknya gerak-gerak ya karena angin. Itu berarti sirkulasinya juga bagus. Makin syahdu deh. Nah, di bagian luar ada lapangan burung yang jadi favorit anak-anak nih. Isinya burung liar, entah burung merpati atau apa. Kalau mau kasih makan, kita bisa beli dari pedagang di sekitar sini, atau kalau kalian bawa cemilan, bisa juga sih dikasih. Untungnya ini pas musim dingin, jadi walau kelihatannya terik, tapi anginnya sejuk loh. Nyenengin deh. Nah, dari Masjid Kuba, saya mau rasain sensasi jalan kaki ke Masjid Nabawi. Kalau lihat di Google Map, jalannya cukup mudah, tapi itu di Google Map. Jadi tetangga, buat yang punya waktu, terus juga hobi jalan kaki, bisa cobain rute Masjid Kuba dan Madinah ini ya. Secara akomodasi di sini udah nyaman, cukup nyaman dengan adanya trotoar khusus pejalan kaki seperti ini. Jadi dipisah, kendaraan bermotor nggak melintas di sini. Dan enaknya kalau jalan kaki ini, kita bisa sightseeing ya, ngerasain vibe kota Madinah seperti apa. Terus juga kalau kalian hobi lihat-lihat koleksi-koleksi barang-barang dari berbagai macam kota, di sini juga ada macam-macam, banyak toko souvenir, toko oleh-oleh, dan juga toko makanan. Nah, cocok tuh buat kalian yang suka kulineran tetangga. Di sini dia trotoarnya pakai granit seperti ini ya. Jadi ini rata, misalnya kalian bawa koper, insya Allah masih enak juga. Nah, masih rata seperti ini. Gitu tetangga. Dan ya siapin aja, misalnya kalian jalannya di sini lewatnya pas terik kayak gini, siapin penutup kepala deh, karena ya lumayan kalau kena mataharinya langsung. Tapi kalau misalnya pakai penutup kepala ataupun pakai payung, itu nanti bisa menghalau cuaca dari panasnya mataharinya. Ini aja saya dari tadi belum keringetan nih jalan. Nah tetangga, jadi kurang lebih jarak dari Masjid Kuba ke Masjid Nabawi itu sekitar 4 km ya. Koreksi kalau misalnya salah, tapi secara durasi tempuh kalau misalnya ingin jalan kaki itu sekitar 56 menit sampai 1 jam. Dan kalau misalnya kalian ingin spare waktu, misalnya kalian sholat zuhur di Masjid Nabawi atau di Masjid Kuba, kalian ingin sholat asar di salah satu masjid tersebut, cocok kalau misalnya ingin jalan kaki sekalian killing time gitu ya, nggak bosen juga. Nah gitu. Tapi kalau kalian mau naik kendaraan umum, ada banyak pilihannya. Misalnya taksi, itu bukan kendaraan umum ya, private. Artinya kalian bisa ada berbagai macam pilihan ya, bisa naik taksi, bisa naik mobil listrik juga, tadi mobil golf gitu, bisa juga. Nah ini dia. Sambil jalan kaki, jadi bisa sekilas lihat rumah-rumah warga lokal. Gede-gede ya rumahnya. Kalau dari luar, style rumahnya banyak yang klasik. Ya, style klasik memang masih jadi favorit orang-orang di sini sih kayaknya. Walaupun tadi saya bilang ini adalah area pedestrian, cuma dilewati oleh pejalan kaki dan beberapa kendaraan. Sesekali juga ada motor, karena ini juga pedestriannya melewati permukiman penduduk. Di sebelah sana itu tadi kayak ada rumah susun, jadi penghuninya ya yang pakai kendaraan roda 4 ya tetap lewat sini, tapi itu jumlahnya nggak banyak ya. Jadi mungkin dari 15 menit jalan kaki ketemu cuma 2 kali gitu. Jadi frekuensinya nggak banyak karena rumahnya juga nggak terlalu banyak di sini, hanya ada mungkin beberapa ya di sebelah sana kayak saya tadi bilang rumah susun. Tadi di sana juga ada rumah tapak, lupa saya syuting. Ya kalau di sini punya landed house berarti ya sama lah ya kayak di negara-negara maju, berarti memang orang kaya gitu. Oke, nah di sebelah kanan saya ini ada semacam area terbuka. Mungkin kita bilang ini alun-alun ya. Jadi ini memang fasilitas umum di sini. Bedanya alun-alunnya kalau di sini ya ini terbuka gini aja, kayak tempat belajar mobil gitu.
Kalau di kita kan hijau ya, karena memang beda habitnya dan juga iklimnya juga beda sih. Jadi ya gitu, ada keunikannya masing-masing. Nah ini rata banget nih buat main bola, seru banget ya. Tuh. Nah di antara Masjid Nabawi dan Kuba ada beberapa masjid dan ini salah satunya. Masjid apa ini ya? Yang udah pernah sholat di sini? Tulis di kolom komentar. Nah, habis jalan kaki sekitar 1 jam, ketemu deretan toko-toko dan jalan utama. Akhirnya sampai juga deh di Masjid Nabi Muhammad, yaitu Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Kondisi tiap selesai sholat berjamaah di Masjid Nabawi ya kira-kira begini. Ini dari salah satu pintu aja ya, rata-rata begini kok kondisi dari semua pintu. Itu dia. Jadi nah ini saya di 309, jadi di dalam tuh ya cukup penuh ya, tapi tetap nyaman. Jadi nanti mau kesini mungkin kalian udah sering lihat ya pemandangan ini berseliweran di mana-mana. Saya doain semua yang nonton bisa kesini dan bikin nyaman hatinya seperti yang kalian lihat. Ini adalah Masjid Nabawi, tempat impian kita semua. Tapi ya kondisinya memang penuh banget karena ini adalah tempat kumpul dari semua umat Islam di seluruh dunia dalam satu waktu dan kesempatan yang sama. Tapi tetap nyaman kok, khusyuk. Yang penting kan yang dikejar pahalanya, sholat jamaahnya. Buat yang suka keramaian juga, pasti seneng deh kalau kesini. Masjid Nabawi ini masjid kedua yang dibangun dalam sejarah Islam. Sekarang juga menjadi masjid kedua terbesar di dunia setelah Masjidil Haram. Jadi nggak heran ya, setiap hari selalu seramai ini kedatangan umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Nah, tetangga, nih kalau di sini kan pelataran Masjid Nabawi nih, yang di bawah-bawah payung, ini juga tempat sholat juga. Nah, kalau di sini nggak perlu lepas alas kaki kecuali di area sholat tetangga. Dan di sini ada beberapa sumber air. Ya, ini adalah keran air siap minum tetangga. Tapi yang di sini itu ini bukan air zam-zam ya, ini air segar biasa, tapi tetap rasanya enak kok. Kalau mau air zam-zam ada di bagian sana, di bagian dalam masjid, ataupun di bagian depan masjid itu ada. Dan itu nanti ada tulisannya. Bahasa Arabnya saya kebacanya zam-zamnya doang sih. Oke, ini tinggal tarik aja, ntar selesai minum, jangan buang sembarangan tetangga. Buangnya ke sini. Untuk sholat, kita bisa usahain sholat di dalam, terutama kalau belum waktunya sholat. Biasanya masih longgar tuh. Tapi kalau mau coba bersantai, sholat di pelataran ini juga bisa jadi opsi yang bagus. Dan kalau bisa sempetin juga nih foto di bawah payung, buat obat kangen kalau misalnya suatu saat rindu Masjid Nabawi. Kalau capek jalan, tetangga bisa duduk-duduk di pelataran kayak gini. Bangunan masjidnya yang itu ya tetangga. Tuh. Yang itu udah familiar lah kalian ya, yang ada kubah hijau, rumah Rasulullah. Nah, saya mau kasih tahu yang ini nih, bangunan toiletnya. Jadi kalau di Masjid Nabawi ini toiletnya dari luar aja udah kelihatan besar ya. Tapi jangan salah tetangga, itu di dalamnya lebih besar lagi karena dia sistemnya ada di bawah tanah. Di bawah itu ada area toilet dan juga tempat wudhu. Bisa wudhu di bawah atau wudhu di bagian atas. Nanti kita lihat ya. Dan dipisah ya, toilet laki-laki sendiri, toilet perempuan sendiri. Jadi bukan satu gedung. Untuk mengaksesnya lewat pintunya sini tetangga, ya bisa masuk. Nah, area basement. Cakep ya, dari luar gedungnya gini, ternyata dalamnya tuh. Kita sambung lagi nanti ya. Oh ya, untuk area wudhunya saya nggak terlalu kasih lihat ya karena nggak enak. Tapi yang jelas nyaman dan lega. Terus kalau lihat materialnya bener-bener deh, selalu diusahain yang terbaik. Bayangin, ini material marmernya aja setebel ini. Kita mulai lagi. Ya.
Kita mau lihat area sholat di bagian pelatarannya yuk. Tadinya sih pas sholat jamaah ini pasti penuh di bagian sini nih. Tapi karena sholat jamaahnya udah selesai, jadi kita mau ke pelataran yang nempel sama dinding masjid. Nah, sebelah situ masih ditutup tuh. Saya juga belum pernah sholat di bagian depan sini sih. Saya mau sholat dulu di bagian luar ini, rasanya kayak gimana. Oke tetangga, jadi ini view dari tempat sholat di area pelataran. Permisi, kalau ini kanopi kalian udah pada tahu lah ya. Ini otomatis bisa dibuka, bisa ditutup tetangga. Nah, ini kondisinya nih. Sebetulnya yang di barisan ini nih, yang di blokade, ini ada tanda peringatan udah segaris dengan imam, in line with imam. Nggak tahu ya hukumnya seperti apa kalau melewati imam safnya. Nah, ini payung-payung ikonik di Masjid Nabawi. Total ada 250 payung raksasa nih tetangga, yang fungsi utamanya biar jamaah makin nyaman ibadah. Jadi pas cuacanya terik atau cuacanya lagi panas, kita bisa tetap nyaman sholat di sini. Begitu juga pas hujan, jadi nggak terlalu basah dan juga licin. Oke, sekarang saya mau ajak kalian semua lihat bagian dalam dari Masjid Nabawi. Ikutin saya terus ya. Dulu saya sempat mikir, apa benar kata orang-orang kalau hadir dan sholat di Masjid Nabawi itu bikin hati tenang, damai. Dan ternyata benar tetangga. Dari awal masuk suasananya adem. Apalagi pas lihat kubah hijau tempat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak nggak percaya gitu bisa kesini. Nah tetangga, kalau misalnya mau sholat di dalam, masuknya lewat pintu yang ini, bisa masuk aja langsung ke situ, nggak perlu pakai daftar apapun, bisa langsung masuk dan sholat di dalam. Kemudian di bagian sana ada pintu menuju Raudhoh. Kalau Raudhoh itu kalian harus punya permit atau izin khusus, jadi harus terdaftar. Hanya yang terdaftar yang bisa masuk dan mengakses. Caranya gimana ya, kalian cari aja caranya, banyak kok berseliweran. Mestinya kalian bisa kesini, bisa juga mengakses permit ke Raudhoh ya. Saya mau ngajak kalian lewat makam Nabi yuk, lewat rumah Nabi yuk. Kita kasih salam dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mau akses ke rumah Rasulullah, bisa menuju bagian yang di bawah kubah hijau itu ya. Di bawah kubah itu adalah makam Rasulullah. Khusus bagian ini nggak perlu ada permit atau izin khusus ya. Jadi selama dia masih dibuka, kita bisa langsung masuk aja. Tapi aturannya di sana nggak boleh stay lama-lama. Jadi hanya lewat, kita kasih salam dan sholawat terbaik kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan juga para sahabatnya yang dimakamkan di sana. Ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Ya, kita lanjut. Untuk menyampaikan salam ke Nabi Muhammad SAW dan juga sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhu, kita bisa masuk lewat pintu Babus Salam atau Bab As-Salam. Di bagian depannya ada keterangan angka 1 ini nih tetangga. Nah ini pintu masuknya. Yuk sekarang saya akan diam supaya kalian bisa ngerasain atmosfernya langsung. Babus Salam ini hanya untuk jamaah pria. Akses ini menghubungkan kawasan masjid ke area yang dulunya rumah Rasulullah SAW. Dari sini juga semasa hidupnya Nabi Muhammad masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bayangan kan tetangga, barusan rame banget. Dan tadi itu ada kejadian entah pingsan atau kenapa ya, jelas nggak sadarkan diri. Jadi kalau kalian main ke sini pastiin dalam keadaan sehat walafiat, badan juga fit. Ya,
karena memang di waktu-waktu tertentu area ini memang sepenuh itu. Tetap hati-hati, tetap istighfar, banyak doa, banyak sholawat. Saya mau lanjut ibadah. Tetangga, makasih banyak ya udah pada nonton video ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah pengucapan dan juga salah data dalam video ini. Semoga Allah undang kita semua ke tanah sucinya, menyampaikan salam langsung ke tempat Nabi Muhammad SAW dan merasakan nikmatnya ibadah di kota Madinah Al-Munawwaroh. Amin. Seperti biasa, Rizky Abadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.